Saudara Wali Kota Solo Respati Ardi menutup sementara restoran ayam goreng usai viral makanan tersebut diduga non halal dan tidak menginfokan kepada konsumen. Minggu kemarin ada sebuah berita yang cukup menarik buat Om Begawan. Ramainya pemberitaan dalam kasus ayam goreng non halal di kota Surakarta, Jawa Tengah. Menimbulkan banyak tanya. Sang wali kota yang usianya masih muda tak berani bersikap tegas. Ini menurut saya. Dan hanya menutup sementara dan meminta supaya owner ayam goreng melengkapi persyaratan. Bagi Om Begawan ini ya aneh banget. Mengapa? Jelas-jelas selama ini si pemilik usaha diam saja loh. Ada konsumen muslim beli di warungnya ini. Ini saya tidak membela orang muslim, enggak. Gitu. Ya ini hanya untuk kedisiplinan aja lah. Saling memahami dalam budaya toleransi beragama. Namun jelas-jelas goreng kremesnya pakai minyak babi. Yang beli berhijab, ya tetap diladeni. Kan seharusnya para pelayan termasuk ownernya ngasih pesan buat pemberitahu kalau masakannya itu tidak dikonsumsi orang muslim gitu. Ini menurut Om Begawan kita tidak akan mengadu ndak. Hanya kejujuran yang perlu kita sampaikan sehingga konsumen tidak tertipu. Loh yang gini gimana ini? Pak Wali Kota nggak ngebela rakyat yang ketipu. Terlepas bapaknya beragama apapun kan ada tindakan. Tentu banyak ngomongnya sudah tahu tentang polemik ayam goreng Widuren di kota Surakarta. Soalnya sudah diberitakan di berbagai media mainstream juga. Usaha ini sudah buka sejak tahun 1973. Atau sampai sekarang usianya lebih dari 50 tahun. Pelanggannya dari berbagai kalangan dan mungkin mayoritas dari non-muslim. Ya, termasuk orang-orang muslim juga, tapi jumlahnya mungkin nggak seberapa. Om Begawan sih secara subjektif menilai. Di kota yang mayoritas penduduknya muslim, idealnya mencantumkan dagangan non halal. Itu sebagai bentuk tanggung jawab pemilik. Nah ini demi menjaga kelangsungan kerukunan beragama dan saling toleransi, menghormati sesama umat beragama. Tetapi rupanya mereka membiarkan ada orang yang harusnya tidak boleh membeli makanan yang non halal, akhirnya bisa membeli ke sana, dibiarkan saja, tidak dikasih tahu lah. Sudah sejak 50 tahun lalu, ini yang ada di pikiran pemilik usaha ini sebenarnya apa itu? Apa lupa atau memang membiarkan? Lalu apa beratnya lah ngebantu saudara sebangsa yang beda keyakinan, biar tidak salah konsumsi. Ya kalau Begawan no problem lah. Walaupun orang muslim yang terlanjur beli semoga nggak dapat dosa. Saya pikir enggak karena tidak tahu, karena tidak tahuan mereka. Loh, apa pemiliknya tahu? Misalnya pelanggan yang beragama Islam ngerti konsumnya berkurang, tapi juga tidak bisa disalahkan juga si pemilik. Jika yang membeli pakai hijab mungkin itu jelas muslim. Dan saat hal ini terbongkar, Wali Kota Solo Respati hanya menutup sementara. Meminta pemilik mengurus usaha dengan benar. Loh maksud Om Begawan itu tidakkah ini perkara penting nih, terkait ketidakjujuran pelaku usaha dan para pembelinya. Dan mengapa wali kota tidak melihat apa yang dijalani pemilik warung? Itu perbuatan yang tidak baik secara manajemen. Nah sikap Respati memperlihatkan mentalitas dia, diratekan sebagai pemimpin yang kurang tegas. Nah munculnya masalah ini, apa nanti nggak ganggu usaha kuliner lain yang bisa jadi terpengaruh dengan kasus ayam goreng itu. Solo itu andalan utamanya kan pariwisata, kuliner jadi penopangnya. Lah nemu kejadian begini, kok wali kotanya biasa-biasa banget. Apa dia sejak dulu jane wis ngerti tapi pura-pura nggak tahu, bisa saja. Padahal kan mertuanya wali kota termasuk salah satu pelanggannya setia loh. Yang saya dengar loh. Piye jalane ngono iki. Ya mungkin memang masakannya enak itu. Loh berdasarkan pengakuan pegawai ayam goreng itu. Minyak babi hanya dipakai buat goreng kremes.
Gitu kan kemarin yang itu kalau beta selain kremesan apanya mas? Kremesnya aja, minyak ini asli Barku. Oh gitu. Iya. Tapi kan kremes itu buat ditabur, dicampur sama ayam goreng. Ya otomatis jadi statusnya tidak boleh dikonsumsi orang muslim menurut kepercayaan mereka. Nah pas ramai kejadian ginian, kenapa Jokowi sama Gibran tenang-tenang saja? Atau memang nggak mau ikut campur? Kok blas gak merasa punya tanggung jawab? Kan yang jagoin Respati ini kan Pak Jokowi sama Gibran ini. Sama sekali tidak merasa malu. Dan mungkin bukan merasa urusannya. Nah seolah-olah kaitannya Jokowi sama Gibran, ya saat kampanye saja. Begitu sudah terpilih, ya putus hubungan. Menyambut Kayo Dewe itu wali kota Solo. Nah ini wartawan, kok ya nanyanya mereka itu gimana itu pendapatnya? Ya walaupun kita bisa memprediksi, mereka hanya bakalan jawab, kan saya nggak ngerti tentang memasak ayam goreng. Ya gitu ngeles. Lu kok nanya saya? Ya gitu kalau wartawan tanya. Yang nanya punya usaha ya paling ya gitu. Ya nggak ada hal yang krusial. Sepertinya cuek bebek tuh. Nah meski demikian, Om Begawan mesti ucapkan terima kasih tuh. Angkat jempol buat warga muslim di Solo itu. Mereka tidak kemudian emosi. Ya memahami lah, karena Solo memang harus dijaga. Atau mungkin mencak-mencak marah berkelebihan lalu geruduk apalagi menghancurkan tempat usaha, enggak. Ini hebat ini. Saudara-saudara kita di Solo, saudara-saudara muslim sudah cukup dewasa. Ya, merasa memaafkan, untuk menjaga situasi sangat bagus. Situasi Solo yang tetap kondusif. Memperlihatkan wong Solo itu berjiwa besar. Walaupun demikian, beberapa warga sudah ada yang melaporkan masalah ini pada pihak penegak hukum. Dan memang seharusnya begitu. Jika ada masalah, selesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan kekerasan. Nah, balik pada tugas wali kota aja lah. Kalau yang itu semoga bisa terselesaikan dengan baik. Dan kejujuran harus dijaga bagi para pedagang, pengusaha kuliner di Surakarta khususnya. Ini wali kota Solo ini wis marai ilfil tenan. Loh pas sidak ke warung itu, kan pemiliknya nggak ada di situ. Dia hanya bertemu karyawan loh, yang saya lihat itu. Terus meminta untuk tutup. Dan berpesan supaya pemiliknya mengurus persyaratan yang benar. Loh ini Mas Respati ini gimana nih wali kota ini? Apa nggak ngerti, sudah banyak pelanggan yang tertipu loh. Ya mungkin tertipu karena tidak tahu, tidak paham. Selama lebih 53 tahun. Lah minimal tuh ownernya ditelepon, diminta datang loh. Ditanya, gitu. Tanggung jawabnya seperti apa, apakah meminta maaf secara terbuka dan sebagainya, meskipun pasti sudah meminta maaf. Apakah itu warung yang kelasnya wis pengusaha, tingkatannya bukan warung bongkar pasang, bukan pengusaha kecil, sehingga tidak berani bertindak tegas. Ya, takut. Menurut banyak pengakuan pembeli, termasuk yang muslim itu, bila ke situ nggak diberitahu bila menu mereka itu non halal. Banyak yang nggak tahu. Tentu yang genah terlihat sama pemilik warung atau pelayannya. Bila pembeli itu seorang muslim, ya pembelinya yang perempuan dan berhijab. Hanya itu yang kelihatan. Nah, kalau nggak berhijab atau pembeli laki-lakinya, kan nggak tentu juga muslim. Apa enggak kan nggak tahu. Tidak semua yang jenggotan pakai peci, ya, sarungan itu kena muslim kan belum tentu. Kayak Begawan gini. Neng sebagai pedagang harus jujur. Ya aku tuh ngerti batasannya. Mesti didalami sih. Apa yang pakai minyak babi dijelaskan. Ini cuma ayam goreng saja atau mungkin banyak usaha kuliner lain yang begitu. Dijelaskan secara jujur supaya kondusif sebuah wilayah itu terjaga dan rasa toleransi umat beragama juga bisa terjaga dan kondusif. MUI sama Muhammadiyah ya sudah mendesak dengan tegas loh. Mestinya ada proses hukum terhadap masalah ini. Kata Ketua PP Muhammadiyah Pak Anwar Abbas itu, nah MUI Solo menyebut terkuaknya masalah ini setidaknya menggambarkan telah terjadi pembohongan publik atau penipuan. Lah masa Mas Wali ngerti dua ormas Islam besar di Indonesia ini?
ngomong kayak gitu tetap diem aja dan pasif. Ayolah supaya tidak terulang kembali. Dari kasus ini kita jadi tahu betapa orang-orang atau individu yang didukung keluarga Jokowi cara bekerjanya gak memenuhi syarat. Ketidaktegasan wali kota Solo ini bukan terjadi di kasus ayam goreng ini saja. Di kasus penahanan ijazah karyawan yang dilakukan salah satu usaha di Solo, sama saja. Dia tidak terlihat memaksa pengusaha buat mengembalikan ijazah karyawannya. Loh, wali kota kok nggak bilani wong cilik, malah bilani pengusaha. Yang bikin tambah prihatin para pemilihnya Respati, ya diem aja itu. Seolah-olah ini masalah sepele. Oh tenan kok. Ekses dari kemenangan kekuasaan atau keberhasilan orang-orang pilihan Jokowi di pemilu sama pilkada, nggak banget lah kerjanya. Tidak berharap mereka punya prestasi yang wow itu loh. Minimal misal loh, rakyat terbentur masalah misalnya, yontang diselesaikan, yang diurusi. Apa mereka menganggap rakyat sekedar objek belaka buat ngumpulin suara? Gubernur Jawa Tengah misalnya Pak Lutfi, ya setali 3 uang. Ngerti di bawah ada ribut-ribut, ya nggak peduli. Tidakkah selayaknya terbongkarnya ayam goreng widuran non halal sekalian buat mereview para pelaku usaha lain. Mungkin bukan hanya di Solo, di kabupaten kota di Jawa Tengah bisa berpotensi meniru. Nah kemana nih Mbak Astrid nih wakilnya gak ikut nimbrung masalah ini Baba? Gimana rasanya ngelihat ketidakjujuran pelaku usaha ini? Harus berkomentar. Nah bagi Om Begawan, diamnya para pemilih Respati dia ya merasa tidak punya hak ngomong mungkin. Pekewo, mau protes sungkan. Nah soalnya sudah dibarter suara pemilih, entah pakai sembako, amplop, bansos. Udah selesai urusan. Setelah menang pilkada, rakyat yang milih diam semua. Lah nek melu-melu protes, nanti berasnya dijaluk lagi. Sembako atau amplop diminta lagi. Apa pada bisa mengembalikan? Entah sana. Mau jadi apa negara di masa mendatang? Banyak tugas kepala daerah yang tidak sesuai harapan. Dibiarkan saja, tidak dikritik, tidak dibenerke, tidak diluruskan, tidak dikawal. Mereka kayaknya rakyat pada nggak bisa membedakan antara tegas dan arogan, ya. Antara kritik dan membenci. Lagi-lagi Jokowi dan Gibran tidak merasa dua ini tanggung jawab. Respati ini kan pilihan Jokowi dan Gibran. Tanggung jawab politiknya, tanggung jawab administratif, tanggung jawab struktural. Memang sudah enggak. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab moral? Tidak merasa juga sebagai orang yang memunculkan Respati. Bandingkan perkara penahanan ijazah di Surabaya. Sikap yang diambil Pemkot Surabaya sama Pemkot Solo berkebalikan. Respati itu penting mendatangi, meminta agar ijazah dikembalikan. Sudah, dia tak lagi memantau, tidak tegas. Ngecek lagi, apa perintah wali kota sudah dijalankan atau belum. Tidak perlu merasa dan lagi-lagi pekewo. Sikap mendatangi perusahaan yang nahan ijazah. Ya nek ada pengaduan, nek ora ya ndak. Harus tegas. Bila tidak ada yang lapor, dianggapnya perusahaan nggak nahan ijazah. Padahal masih banyak. Kenapa nggak coba berkunjung secara random ke berbagai tempat usaha? Ditanya pengusahanya. Ataupun karyawan secara acak. Adakah ijazah yang ditahan? Termasuk yang rumahan. Memastikan dokumen penting karyawan tidak disimpan oleh perusahaan. Ini jangan-jangan perusahaan-perusahaan ini pada gituan ini. Nahan ijazah para karyawan ini. Ternyata bukan hanya di Surabaya, di Solo juga ada. Sebenarnya bila wali kota Solo mau peduli, dia tidak harus ke perusahaan loh, enggak. Di sela-sela aktivitasnya sebagai kepala daerah. Kan bisa nanya siapapun. Idealnya kan proaktif. Malah bila sudah diketemukan ada perusahaan yang nahan ijazah karyawannya, berarti di tempat lain terbuka peluang melakukan yang sama, hal yang sama. Tidak perlu semua warga ditemui, ditanya, nggak perlu. Yang PNS, yang wirausaha, ojol, pengamen, dan beberapa profesi tentu nggak mungkin tinggal ijazah di sana. Nggak perlu ditanya. Cukup karyawan-karyawan secara acak. Lagian yang minta mereka nyerahin ijazah, ya sopo.
Yang pas berkeliling atau menjalankan aktivitas, nanya tuh pada warga yang ditemui. Pekerja yang punya majikan, duwe bos, bisa ditanya itu. Tenan pora itu. Oh, begawan mumet lagi. Kualitas kepala daerah saya itu makin embuh. Jare mereka itu sudah ikut retret. Nah, otomatis ada peningkatan kualitas harusnya. Harusnya hasilnya lebih positif dibandingkan semua wali kota sebelumnya. Mosok kerja kalau ada keluar warganya dok, nek renek glendem dok. Ya boleh, ini supaya masyarakat Surakarta khususnya bisa melaporkan. Jika ada perusahaan atau pengusaha yang nahan ijazah karyawan, laporkan. Nanti saya kupas habis di ngompol yang Om Begawan bawakan itu. Ya, no viral, no justice lah akhirnya. Oke, jangan salah paham. Salam ngompol, salam Begawan. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di lain kesempatan.